warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ni'matul Mutamimah, NIM 23014449, semester 5 PAI, mata kuliah pengembangan pembelajaran Quran Hadis di MTS dan MA. Dosen pengampu mata kuliah ini Ibu Dosen Husnul Khatimah MPD, guna memenuhi tugas ulangan akhir semester. Sebelum menganalisis buku, saya akan menjelaskan tentang apa saja yang dianalisis di dalam buku MA pada pelajaran Quran Hadis kelas 10, yaitu mengenai aspek pengetahuan ada faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Mari kita jabarkan satu persatu. Yang pertama itu ada aspek pengetahuan faktual, merupakan materi yang menyajikan tentang definisi, pengertian, cara bahasa, istilah yang terdapat nama, tanggal, dan tempat. Yang kedua ada aspek pengetahuan konseptual, merupakan materi yang menyajikan tentang dalil-dalil, hadis, dan terjemahan ayat-ayat, isi kandungan yang berkaitan dengan tema. Yang ketiga, aspek pengetahuan prosedural, merupakan materi yang menyajikan tentang tahapan-tahapan, langkah-langkah, penomoran terkait tema tersebut. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, aspek pengetahuan metakognitif, merupakan materi yang menyajikan tentang kehidupan sehari-hari. Bab 1. Al-Quran adalah wahyu Allah. Mari memahami Al-Quran. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Para ulama ahli Al-Quran memiliki beberapa definisi dan pemahaman tentang Al-Quran, baik dari segi etimologi maupun terminologi. Pada kalimat ini terdapat aspek pengetahuan faktual karena di sini menyajikan tentang definisi Al-Quran secara etimologi maupun terminologi. A. Menurut Al-Lihyani, Quran adalah bentuk kata benda atau inti masdar dari kata kerja qara'a yang artinya membaca. Dari kata ini, Al-Quran bisa diartikan sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca. Adapun potongan perubahan tasrifnya adalah sebagai berikut. Qara'a yaqra'u Qur'anan makru'un. Kata Al-Quran selanjutnya digunakan untuk menamai kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat di sini menunjukkan aspek pengetahuan faktual karena masih mendefinisikan tentang Al-Quran menurut pendapat Al-Lihyani. Beberapa ulama juga mengikuti pendapat ini. Dalil dari pendapat ini adalah Quran surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18 yang berbunyi, Inna alaina jam'ahu wa Qur'anah fa'idha qara'nahu fattabi' Qur'anah, yang artinya sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan konseptual karena menyajikan tentang ayat-ayat dan terjemahannya dari Quran surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Yang B, menurut Al-Asy'ari, kata Quran berasal dari lafadz korona, artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kata ini lalu dijadikan sebagai nama kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat ini juga didasarkan pada kenyataan bahwa surat-surat, ayat-ayat, dan huruf-huruf Al-Quran saling beriringan dan saling digabungkan. Pendapat ini pun memiliki banyak pengikut. Pada kalimat di sini itu menunjukkan aspek pengetahuan faktual karena di sini masih mendefinisikan tentang Al-Quran menurut pendapat Al-Asy'ari. Yang C, menurut Al-Faro, asal kata Al-Quran adalah lafadz qoro'inun yang merupakan bentuk jamak dari kata qorinatun yang berarti petunjuk atau indikator. Pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa ayat-ayat Al-Quran saling membenarkan antara yang satu dengan yang lainnya. Pada kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan faktual karena masih mendefinisikan tentang Al-Quran menurut pendapat Al-Faro. D. Menurut Az-Zujaj, kata Al-Quran berasal dari kata Al-Qur'u yang mengikuti susunan pola wazan fu'lanun yang artinya al-jam'u kumpulan. Argumen pendapat ini adalah karena Al-Quran terdiri dari kumpulan surat-surat dan ayat-ayat yang memuat kisah-kisah, perintah, dan larangan. Pendapat ini juga didasarkan karena Al-Quran mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan kepada
para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan faktual karena masih mendefinisikan tentang Al-Quran menurut pendapat Az-Zujaj. Menurut Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat bahwa kata Al-Quran adalah isim alam, artinya nama. Asli, Al-Quran menurut Imam Syafi'i tidaklah berasal dari kata apapun. Al-Quran memang sejak awal digunakan sebagai nama kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran memang nama khusus yang diberikan oleh Allah, seperti juga nama-nama kitab suci terdahulu, Zabur, Taurat, dan Injil. Kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan faktual karena masih mendefinisikan tentang Al-Quran menurut pendapat Asy-Syafi'i. Abu Syuhbah menganggap bahwa pendapat Al-Liyani adalah pendapat paling tepat. Memang pendapat Al-Liyani adalah pendapat yang paling masyhur. Pada kalimat ini terdapat aspek pengetahuan faktual karena di sini ada nama tokoh yaitu Abu Syuhbah dan Al-Liyani. Sedangkan perbedaan pendapat tentang definisi Al-Quran disebabkan adanya perbedaan sudut pandang dan perbedaan dalam menyebutkan ada unsur-unsur, terus sifat-sifat atau aspek-aspek yang terkandung di dalam Al-Quran. Perbedaan-perbedaan ini muncul karena kandungan Al-Quran yang sangat luas dan komprehensif. Semakin banyak unsur dan sifat dalam mendefinisikan Al-Quran, maka semakin panjang pengertian dan pemahamannya. Nah, pada kalimat di sini itu menunjukkan aspek pengetahuan faktual karena mendefinisikan tentang Al-Quran menurut perbedaan pendapat, dan selain faktual ada juga aspek pengetahuan prosedural karena menyajikan tentang ada unsur-unsur, sifat-sifat atau aspek-aspek yang terkandung di dalam Al-Quran. Karenanya perbedaan pendapat ini justru bisa saling melengkapi. Bila digabungkan, pemahaman terhadap pengertian Al-Quran akan lebih luas dan komprehensif. Beberapa pendapat ulama mengenai definisi Al-Quran secara terminologi diantaranya adalah Syekh Muhammad Khudari Baik. Dalam kitab Tarikh At-Tashri' Al-Islam, Syekh Muhammad Khudari Baik mendefinisikan Al-Quran sebagai Al-Quran huwa al-lafdhul arabiyyul munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litadabburi wattadhakkuril manqulu mutawatiran wa huwa ma daffatainil mabdu'u bi suratil Fatihati wal makhtumu bi suratin Nas. Artinya, Al-Quran ialah lafaz firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Kalimat di sini menunjukkan aspek pengetahuan faktual karena masih mendefinisikan tentang Al-Quran menurut pendapat Asy-Syaikh Muhammad Khudari Baik dalam kitab Tarikh At-Tashri' Al-Islam. Subhi Saleh. Subhi Saleh mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut. Al-Quran huwal kitabul mu'jizul munazzalu 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil musahifil manqulu alaihi bitawaturil muta'abbadu bitilawatihi. Pada dalil tersebut itu menunjukkan aspek pengetahuan faktual karena masih mendefinisikan tentang Al-Quran menurut pendapat Subhi Saleh. Arti dari dalil tersebut yaitu Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Pada terjemahannya terdapat aspek pengetahuan prosedural karena di kalimat ini ada proses penurunan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Muhammad Abduh. Muhammad Abduh mendefinisikan Al-Quran dengan pengertian sebagai berikut. Al-kitabu huwal Qur'anul maktubu fil masahifil mahfudhu fi suduri man arna bihifdhihi minal muslimin. Artinya, kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf
yang terpelihara di dalam dada hati orang-orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Pada kalimat ini ada aspek pengetahuan faktual karena mendefinisikan kitab Al-Quran menurut Muhammad Abduh, dan di sini juga ada aspek pengetahuan prosedural. Dilihat dari kalimatnya yang terdapat tahapan-tahapan bacaan yang tertulis, dan ada aspek pengetahuan metakognitif dari kalimat orang-orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Dari ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan beberapa unsur dalam pengertian Al-Quran sebagai berikut. A. Al-Quran adalah firman atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Al-Quran terdiri dari lafaz berbahasa Arab. C. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. D. Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Yang E. Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir berkesinambungan. Yang F. Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan ibadah. Yang G. Al-Quran ditulis dalam mushaf yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. H. Al-Quran senantiasa terjaga atau terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dengan menghafal Al-Quran. Pada kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan faktual dengan melihat definisinya, dan selain faktual di sini ada aspek pengetahuan prosedural dengan melihat proses-prosesnya Al-Quran. Yang kedua, nama-nama Al-Quran. Al-Quran sebagai kitabullah memiliki banyak nama. Kitab Al-Itqan karya Imam Suyuti menyebutkan bahwa Al-Quran memiliki 55 nama. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Az-Zarkashi. Pendapat lain menyatakan ada 78 nama. Beberapa nama Al-Quran yang paling populer adalah dilihat dari kalimatnya menunjukkan aspek pengetahuan faktual karena menyebutkan nama tokoh, nama kitab, jumlah nama Al-Quran yang memiliki 55 nama dan 78 nama. Selain itu, ada aspek pengetahuan konseptual, yaitu bahwa Al-Quran memiliki banyak nama. A. Al-Quran. Nama Al-Quran adalah paling populer dan paling sering dilekatkan. Kita tentu masih ingat bahwa Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Adapun beberapa ayat yang di dalamnya terdapat istilah Al-Quran adalah sebagai berikut. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Nah, pada kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan faktual karena dilihat dari definisi bulan Ramadan. Selain itu ada aspek pengetahuan konseptual karena menyajikan tentang ayat-ayat dan terjemahannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 204 yang berbunyi wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Ini termasuknya aspek pengetahuan konseptual karena menyajikan tentang ayat Al-Quran dan terjemahannya. Quran Surat Toha ayat 2. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, yang artinya kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Nah, jadi kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan konseptual karena menyajikan tentang ayat-ayat Al-Quran dan terjemahannya. Di samping nama Al-Quran yang telah disebut dalam ayat-ayat di atas, masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat nama Al-Quran seperti Quran Surat Yunus, Quran Surat Al-Hijr, Quran Surat An-Nahl, Quran Surat Al-Hijr, Quran Surat Al-Hasyr, dan Quran Surat Al-Buruj. Pada kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan faktual karena ada nama tentang
nama Al-Quran. Selain itu ada aspek pengetahuan konseptual karena terdapat ayat-ayat Al-Quran. B. Alkitab. Al-Quran sering disebut sebagai Alkitab atau Kitabullah, artinya kitab suci Allah. Alkitab juga bisa diartikan yang ditulis. Pada kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan faktual karena menjelaskan Al-Quran sebagai Alkitab atau Kitabullah yang artinya kitab suci Allah. Dalil dari penamaan ini antara lain terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Mengandung aspek pengetahuan konseptual karena terdapat ayat Al-Quran dan terjemahannya. Dan surat Ali Imran ayat 3 yang berbunyi Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil, yang artinya dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Pada kalimat ini mengandung aspek pengetahuan konseptual karena terdapat ayat Al-Quran dan terjemahannya. C. Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda. Maksudnya yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Al-Furqan merupakan salah satu nama Al-Quran. Penyebutan Al-Furqan terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 1 yang berbunyi Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Pada kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan faktual karena menjelaskan tentang Al-Furqan yang salah satu nama Al-Quran, yang artinya pada ayat tersebut yaitu Maha Suci Allah yang telah menurunkan Furqan Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, jin dan manusia. Pada kalimat ini juga terdapat aspek pengetahuan konseptual karena menyajikan tentang ayat-ayat Al-Quran dan terjemahannya. D. Az-Zikr, artinya pemberi peringatan. Melalui Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan kepada manusia. Penyebutan Az-Zikr terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Kalimat di sini menunjukkan aspek pengetahuan konseptual karena menyajikan tentang ayat-ayat Al-Quran dan terjemahannya mengenai surat Az-Zikr. E. At-Tanzil. At-Tanzil artinya yang diturunkan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Ini termasuk aspek pengetahuan prosedural karena ada tahapan-tahapan penurunan Al-Quran oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Penyebutan tanzil ini antara lain terdapat dalam surat Asy-Syura ayat 192 yang berbunyi wa innahu latanzilu rabbil alamin, yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Pada kalimat ini terdapat aspek pengetahuan konseptual karena menyajikan tentang ayat-ayat Al-Quran dan terjemahannya. Sedangkan nama-nama lain yang jumlahnya sangat banyak itu lebih merupakan keterangan sifat, fungsi atau indikator Al-Quran. Pada kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan faktual karena terdapat nama Al-Quran yang sangat banyak jumlahnya. Yang D. Menganalisis perilaku orang yang memahami Al-Quran. Al-Quran adalah sumber pertama ajaran Islam. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Di dalam Al-Quran terdapat petunjuk tentang perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan faktual karena mendefinisikan tentang Al-Quran. Al-Quran memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia yang berkaitan dengan keimanan atau akidah.
tuntunan ibadah, budi pekerti, dan lain-lain. Pada kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan konseptual karena menyajikan tentang tahapan-tahapan atau penomoran tentang pedoman dasar. Akidah adalah ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, serta qada dan qadar. Kehendak dan ketentuan Allah. Al-Quran juga berisikan tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yakni sholat, puasa, zakat, dan haji. Pada kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan metakognitif karena menyajikan tentang pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia. Selain itu, ada aspek pengetahuan faktual karena masih menjelaskan tentang akidah. Sebagai kitab tuntunan hidup bagi setiap umat Islam, hendaknya setiap muslim dapat menjalani kehidupan menurut tuntunan Al-Quran, yakni dengan menerapkan budi pekerti dan etika yang dilandasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam diwajibkan untuk menjalani kehidupan sesuai tuntunan Al-Quran, baik dalam kesendiriannya maupun di tengah-tengah pergaulan bermasyarakat, baik masyarakat yang homogen maupun heterogen, berpikir, bersikap, dan bertindak menurut tuntunan Al-Quran. Pada kalimat ini menunjukkan aspek pengetahuan metakognitif karena masih menjelaskan tentang tuntunan hidup bagi setiap umat Islam. Hai teman-teman, terima kasih ya yang sudah menonton analisis buku MA kelas 10. Apa pendapat ibu dosen dan teman-teman tentang poin utama yang kita bahas? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like jika bermanfaat, subscribe untuk konten serupa, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa